mulai masuk musim dingin sekarang, berarti kita jangan lupa untuk bawa jaket ya. Ya, ekstra. Ya, satu atau dua. Apa aja yang harus dibawa, apa aja yang nggak perlu dibawa, jangan sampai over bagasi juga. Ya, Maksudnya belum berangkat aja udah penuh sama pakaian. Jadi kita harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bersama saya Aventurer. Di video kali ini saya akan memberitahukan apa saja sih perlengkapan untuk umrohan pria dan wanita yang harus dipersiapkan. Dan kebetulan hari ini lagi ada di Travel Amanah Iman di Bandung. Bareng Kang Irsan. Assalamualaikum Kang Irsan. Waalaikumsalam, Kang Idai. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Kang Idai juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Barokah. Insya Allah. Amin. Nah, kan melihat ke musim yang umrohan ini setelah pandemi makin banyak. Khususnya sekarang lagi ada di Travel Amanah Iman Bandung. Bareng Kang Irsan mungkin bisa memberikan pengalaman pernah umroh kan? Yes. Ya, Alhamdulillah. Berarti kita harus ngasih tahu ke para calon jamaah umroh yang memang mau berangkat, apalagi udah mulai masuk musim dingin. Pastinya ya ada perbedaan apa aja yang harus dibawa, apa aja yang tidak dibawa. Untuk pertama, karena ini lagi ada di Travel Amanah Iman Bandung, apa aja nih yang udah disediakan dari Amanah Iman Bandung? Oh ya, untuk perlengkapan tersendiri, di Amanah Iman Bandung ini saya bilang super lengkap. Bilang ya, secara pribadi super lengkap. Karena saya pribadi pernah umroh sebelumnya dengan travel yang lain. Seperti itu. Mengapa demikian? Saya jelaskan bahwa di kita itu satu, ya, kita menyediakan koper sudah pasti. Koper yang besar, koper bagasi ya. Koper bagasi. Kita juga memberikan yang kedua itu ada tas pakaian jinjing cukup besar. Yang di kabin. Cukup besar, cukup besar. Yang ketiga itu ada tas lendang. Yang bisa dibawa untuk ibadah. Isinya buku-buku doa gitu ya. Yang ketiga kita juga punya tote bag. Kita ngasih tote bag. Kayak seperti apa itu? Seperti apa? Tote bag itu seperti tas belanja gitu ya, tote bag. Ya, mungkin teman-teman udah pada tahu tote bag ya. Nah, itu kan berguna sekali mungkin ketika teman-teman bawa kurma, belanja dan sebagainya, sangat berguna sekali. Lalu yang kelima, itu kita seperti biasa ada shawl. Karena itu untuk mudah membedakan antara jamaah lain sama jamaah Iman Bandung. Apalagi tadi katanya kan kita Januari ke sana mulai dingin juga, berguna sekali nih. Shawl itu berguna sekali. Shawl sangat berguna sekali. Benar. Terus yang selanjutnya yang kelima itu, yang keenam itu kita memberikan pakaian ihram ya, pakaian ihram. Udah berikut pakaian ihram. Udah, pakaian ihram juga udah lengkap dan identitas kami, sehingga insya Allah kalaupun naudzubillah ya misalnya terjadi lupa hotel dan sebagainya, itu gampang untuk kembali ke grup karena ada. Udah ada namanya. Udah ada addressnya, udah ada identitasnya di kain ihramnya, udah ada identitas. Sampai di kain ihram pun ada. Sampai ada identitas. Ini sih ya bagus. Kadang kan yang namanya jamaah, meskipun kita udah ngingetin jamaah, kalau yang udah sepuh kan tetap aja ini kalau nggak mau toilet ini dibuka, ini dititipin. Akhirnya lupa. Tapi kalau misalkan di ihram masih ada nama travelnya, ya masih bisa kita cari lewat Google. Betul sekali kan. Selanjutnya itu kita juga memberikan pakaian ihram juga, bukan ihram ya, pakaian untuk umroh bagi akhwat ada khusus. Maksudnya seragam. Mulai dari kerudung ya, kerudung untuk perempuan. Ya, kerudung panjang sampai mungkin di bawah perut. Ada juga pakaian warna putih. Terus juga kita memberikan batik. Itu untuk seragamnya batik. Ya, kita kasih batik. Sehingga ketika kita di pesawat ataupun di mana, udah pasti itu teman kita tuh, batiknya sama. Gitu. Terus yang terakhir nih, yang saya jarang juga temukan dan kita alhamdulillah sediakan di sini, itu kita kasih bantal leher. Iya, jadi penghangat juga sih. Karena kalau di pesawat lumayan dingin kan. Dingin. Juga menjaga leher. Biar nggak pegal. Biar nggak pegal kalau tidur di pesawat. Wah, mantap, insya Allah. Nah, itu beberapa peralatan untuk umroh yang udah disediakan oleh Amanah Iman Bandung. Ya. Oke,
Selain dari itu kan mungkin khusus untuk pakaian pribadi juga ya. Itu ya apa aja yang harus dipersiapkan sebelum berangkat dari rumah. Oke, kalau kopernya udah dikasih, itu ukuran berapa kilo kira-kira? Ya lumayan besar kan? Normal ya, ibaratnya itu sama dengan koper-koper yang lainnya, kalau bagasi yang lain lah. Bagasi. Jadi normal ukuran Nah, normal. kita bisa manfaatin apa aja yang harus dibawa, apa aja yang nggak perlu dibawa, jangan sampai oper bagasi juga. Ya, Maksudnya belum berangkat aja udah penuh sama pakaian. Jadi kita harus menghitung. Biasanya kalau umroh berapa hari? Umroh kan normal 9 hari ya. 9 hari. 9 hari, 12 hari. 12 hari. Nah, berarti kita harus ngitung dari 1 hari kita pakai atau kadang laki-laki mah pakai 2 kali ya. Maksudnya 2 hari aja udah satu baju udah cukup ya. Pengalaman pribadi ya ini ya. Ya. Karena kan setiap orang relatif ya. Relatif, betul. Ada orang yang seneng, wah saya harus ganti-ganti baju nih tiap hari. Bahkan tiap saat, tiap momen tertentu ganti baju. Tapi kalau pengalaman pribadi, apalagi ini untuk ibadah, saya tuh untuk contoh kita untuk umroh 9 hari Kang. 9 hari ya. Saya kemarin cukup Bawa baju koko berapa? kalau baju untuk ibadah Ya, baju untuk ibadah lah. itu maksimal 4 setel aja cukup. Pastel. Iya. Cukup. Apalagi nanti Januari kesana kan musim dingin. Oke. Apalagi musim dingin, keringat akan berkurang. Nah, itu dia. Jadi pakaian itu satu pakaian bisa 2 maksimal 3 hari itu maksimal. Karena 2 kan itu masih kalau bagus. ini kan pakainya juga di luar kita punya baju dalam juga kan. Baju dalam juga. Jadi yang mungkin lebih bagus itu perbanyak baju dalaman saja. Iya benar. Karena untuk baju luaran kita bisa pakai 2 kali 3 kali ya. Kali, dalam betul. sehari. Jadi nggak usah dicuci atau gimana. Sebenarnya kalau nyuci di sana bisa, tapi Bisa. bikin ribet orang juga Ribet sih. juga, iya. Laundry ada laundry cuma ribet juga. Ya, Apalagi sendiri juga ribet laundry juga. kan sama lumayan sih. lumayan mahal juga. Malah juga. Kalau sendiri agak ribet harus gantung di WC dan sebagainya. Nah, gitu. Cuman emang karena iklimnya beda Kang ya. Di sini kan Indonesia tropis makanya tiap hari ganti tuh kayaknya udah kewajiban. Tapi kalau di sana kan panas, Iya. dingin sekali. Sehingga keringat juga akan sedikit tidak akan sebanyak di sini sepertinya kan. Karena pengalaman saya seperti itu sih pengalaman Jadi saya. Kan. cuman cukup 4 setel Cukup ya kalau saja. untuk baju untuk beribadah seperti koko kayak gini. Cukup Kalau saja. celana atau sarung bawa berapa? Kalau saya sih kemarin pengalaman itu kan karena baunya jubah. Jadi 4 jubah kalau saya. Jadi nggak usah pakai sarung lagi. Iya, bisa lagi. Nah, itu lebih hemat juga. Berarti lebih hemat space. Iya, di bagasi. Nggak terlalu Kenapa? banyak. Karena kita pikir gini kan, jamaah umroh itu kan sudah tidak asing dengan oleh-oleh. Nah, Supaya space-nya tuh besar buat oleh-oleh. nah ini untuk laki-laki. Iya, Jadi kalau betul. kalau mikir berarti nggak usah ini dong. Cukup baju kalau itu mah udah termasuk baju koko. Maksudnya udah baju untuk ibadah. Iya, Ini nggak ada celana lagi atau nggak ada sarungan lagi. Tapi kalau misalkan nggak punya, ya kita bisa mungkin cukup 2 sarung ya. 2 sarung Kalau cukup. kalau sarung Sangat cukup. 2. Sangat cukup. Yang celana panjang mungkin jangan bawa celana panjang kayak jeans mungkin nggak Oh, itu nggak usah. nyaman. Nggak nyaman. Karena harus Nggak pakai nyaman. sabuk kalau bisa yang Nggak nyaman pakai- juga. Kalau bisa bawa baju itu yang baju bahan. Supaya fleksibel, Kang. Iya benar. Apalagi di bandara itu jangan sampai pakai celana itulah yang ada sabuknya apa karena bikin ribet lagi itu nanti ribet, harus ribet. dibuka lagi. Kalau bisa ya gitu aja celana yang simpel. Kalau mungkin kita kenal celana sirwal. Sirwal. Itu lebih enak. Karet soalnya, tinggal pakai, udah. Nggak ribet. Iya, itu yang harus diperhatikan. Oke, itu tadi baju cuma cukup dengan pastel, terus celana atau sarung bisa 2 itu udah cukup. Kemudian mungkin pakaian dalam ya yang tadi Dalam yang yang mungkin harus lebih Agak banyak ekstra sih. Ekstra. Tapi karena untuk dipakai tidur juga. tidur juga, iya betul. Karena tidur juga ya mungkin 8-9 pieces cukup lah. Cukup lah. Bagian tipis Kang, itu kan tipis sekali. Iya. Kalau pakaian dalam tipis, sangat tipis. Itu mungkin ada yang singlet kan, macam-macam lah gitu. Iya, Tapi macam-macam, itu tinggi, tipis sih, tipis sekali. Jadi space juga masih bisa dimaksimalkan lah. Nah, itu. Jadi kalau itu boleh, berarti pakaian dalam yang harus ya karena pakaian dalam kan dipakai seharian. Betul, Berarti sehari ganti itu ganti. Ya, betul. Kecuali kalau mau nyuci ya silahkan, tapi saya sarankan sih nggak usah nyuci karena itu dia ribet juga. Ribet juga. Betul. Iya, karena tempat di hotel di sana kan nggak ada jemuran. Nggak ada. Nggak ada. Notabene sih hotelnya tuh nggak nyediain jemuran. Jadi kalau mau ngejemur ya nanti khawatirnya mengganggu jamaah yang sekamar. Betul. Wah, ini baju teman-teman saya nih di WC gitu kan Nah, ibaratnya. jadi sekali lagi itu untuk laki-laki ya, kawas Pak. Betul. Adapun untuk perempuan mungkin kita bisa membedakan lebih banyak ke dalaman yang panjang mungkin. Ya, Ya, atau harus bawa yang panjang juga karena untuk nanti tawaf bisa kan
harus mencium hajar aswad, tapi kan nggak mungkin hajar aswad lagi kalau lagi tawaf. Kita istilahnya ada kisbah, apa sih kisbah itu? Istilam. Iya, istilam, Ke betul. hajar aswad. Istilam. Otomatis supaya tidak terbuka tangan iya. gitu. Jadi harus bawa pakaian yang kira-kira segini lah. Betul. Makanya sebaiknya sih saran saya tuh lebih efisien tuh pakainya gamis. Mau itu ikhwan, akhwat, mending bawa gamis aja. Karena gamis itu Fleksibel. selesai. Ya. Jadi nggak mikirin lagi Gak ribet. celana. Celana apa nggak ribet. Akhwat juga sama udah pakai gamis aja gamis selesai. Oke, jadi seperti itu. Terus apa lagi kira-kira nih yang harus dipersiapkan sebelum berangkat umroh selain dari pakaian? Tadi udah, oh iya pakaian untuk handuk. Apakah udah ada di hotel atau harus bawa? Pengalaman saya selama ini, alhamdulillah sih beberapa hotel setelah corona ini kan mulai bagus di sana. Jadi Iya. inisiatif kalau misalnya waktunya agak sore itu mereka udah ketuk-ketuk handuk ngasih handuk. Ya. Tapi kalau misalnya kita wah kurang nyaman handuk di hotel ya bawa sendiri nggak masalah sih. Iya, berarti tapi jangan terlalu besar mungkin ya. Jangan handuk ini aja, handuk tangan lah cukup lah. Cukup. Karena mungkin kita takut juga ada hotel yang nggak ngasih perlengkapan betul, atau memang betul. ada hotel yang mungkin 4 orang handuknya cuma 3. Ya betul. Takutnya seperti itu ya, mungkin bawa aja silakan Bawa handuk aja sendiri. Itu dari pakaian. Kalau misalkan selain dari pakaian nih, perlengkapan mandi apa lebih baik juga bawa dari Indonesia? Bawa saja. Karena mungkin ada orang yang nggak cocok dengan sabun hotel dan sebagainya. Lebih baik sih untuk hal pribadi itu bawa sendiri aja Kang. Bawa sendiri ya. Bawa sendiri itu lebih prefer lah daripada bergantung terhadap hotel gitu. Benar sekali. Ataupun beli di sana kan lebih mahal. Oh mahal. Double. Iya, double. Saya pernah beli juga. Maaf ya, deodoran di sana harga 2 kali lipat ternyata. Masya Allah. Aduh. No, benar. Lupa saya bawa dari Indonesia. Berarti kita apa aja nih peralatan mandi yang harus dibawa? Sama aja mungkin. Sama aja sih kayak sabun, sampo. sampo. Normal sih perlengkapan yang kita pakai sehari-hari. Gitu aja sih nggak sebenarnya sih sama aja ya, nggak terlalu ada yang spesial. Kecuali perempuan. Perempuan. Lebih banyak. Ataupun laki-laki yang emang menjaga kulitnya bawa aja SPF 90 gitu lah. Jadi tabir surya bawa aja. Nah, gitu. Supaya tidak terbakar. Gitu. Nanti itu lebih baik juga dipersiapkan dari sini dari Indonesia daripada nanti harus ribet di sana atau betul. beli ataupun dari hotel yang seadanya. Betul. Jadi persiapan dari sini. Persiapan aja di sini. Selain dari alat mandi, ada lagi yang harus dipersiapkan misalkan apa ya? Apa lagi kira-kira yang memang obat-obatan perlu? Oh, itu Karena kan orang Indonesia mah selalu ada perlu. sakit gitu. Perlu. Perlu. Apalagi kita kan berpindah ya dari negara tropis Iya, ke negara yang panas, yang ekstrim cuacanya. Perlu. Terutama biasanya yang sering terserang tuh flu. Iya. Flu karena pergantian. Iya, atau masuk angin. Angin. Ya. Orang Indonesia. Kalau di Arab gak ada masuk angin. Nggak ada masuk angin ya? Nggak ada orang Arab masuk angin. Kuat ya, Masya Allah. Masya Allah kuat. Betul, obat-obat itu sangat perlu sekali. Terutama obat-obat yang menjaga kehangatan tubuh. Oke. Terus yang ya apa namanya jadi Ya obat-obat mungkin yang untuk tol angin, angin lah mungkin. Ya kita bukan sponsor cuman minyak. ya enggak apa dalam kutip pelok angin gitu ya. Satu contoh yang sering yang kita pakai, terus minyak angin juga gitu. Terus obat-obat pusing, utama obat pusing, obat flu itu karena biasanya karena pergantian. Kan biasanya kalau kita ketahui lah kalau orang itu dari dataran atau orang Bandung yang tinggi nih. Ya. Terus ke Arab yang notabene rendah sekali, itu kan hemoglobinnya akan berubah. Sehingga otomatis suhu tubuh juga akan berubah. Dan benar Kang Irsan, kalau di sana kan di Arab agak susah mencari obat-obatan, apalagi di Mekah kan? kita cari ke sini ataupun bukan susah, kita cuman taunya merek obat itu aja. Kan di sana beda lagi mereknya. Jadi kita kalau mau beli agak susah juga. Iya benar, bingung juga ya. Jadi kalau gitu mending persiapan aja dari rumah bawa aja. Jangan lupa koyo. Itu koyo kadang penting juga kan. Paling itu penting koyo. Jadi buat sakit. Terutama karena gini, apalagi yang teman-teman Pernah ngalamin? yang pertama kali Iya. umroh. Teman-teman yang pertama kali umroh, ya butuh koyo. Butuh koyo karena Masya Allah itu pegal kan lumayan. Untuk pertama kali umroh pasti masa pegal untuk sa'i. Dan saat itu bawa koyo atau enggak? Atau nyari itu? Bawa aja. Oh bawa, alhamdulillah. Bawa aja. Iya, bawa. Jadi pegel dengan ya kita bukan buat sponsor cuman ya nah kita tanya koyo ya. Iya. Koyo pakai tempel alhamdulillah sih berkurang pegalnya gitu. Jadi itu kita harus persiapkan benar-benar
sebabnya dan akibatnya apa, solusinya apa. Nah, benar. Soalnya kalau lagi di Saudi kita nggak bawa koyo gitu. Kan bingung juga bilang ke apotek apa. Nanti bingung sendiri. Kayak orang Saudi nggak tahu koyo kayak. Iya, mungkin nggak berlaku dah di sana. Soalnya kalau di Saudi pengalaman saya kalau sakit obatnya cuma Panadol. Oh, malu aja. Iya, sakit kepala Panadol, sakit perut Panadol, sakit ini Panadol. Itu. Masya Allah, orang Saudi kuat-kuat. Iya. Jadi sekali lagi lebih baik dipersiapkan dari Persiapan aja Indonesia semua. obat-obatan Iya. atau yang sering konsumsi vitamin, Vitamin, bawa betul. vitamin lah. Oke, selain dari itu, ini perlu nggak sih kalau misalkan kayak gunting? Kan mungkin kalau dari Betul. Indonesia umroh bukan sekali 2 kali ya, nanti ada ketiga kali, keempat kali umrohan. Perlu, Gunting juga. Perlu biar gunting, nggak- biar karena- nggak nyari ya. ya gak jadi dan biar gak ngantri. Karena biasanya ketika selesai sa'i itu ngantri biasanya yang mau tahalul. Nah, berarti gunting Gunting kecil kan aja. bos aja, iya. Jadi kita nggak harus nunggu orang lain beres baru kita harus. Benar. Atau nggak harus pergi ke salon. Yang lumayan kan Betul. 10 real, kadang di take-nya sampai 15 real gitu. Betul. Tapi sih kalau bagi ikhwan ya main dibotakin aja. Ya, kalau dibotaknya cukup sekali kan. Sekali. Nanti takutnya kan umroh lagi kedua kalinya. Betul. Atau nggak usah. Ya nanti kan ke salon lagi lebih wah Nggak usah. lumayan. Buang-buang uang itu. Kalau gitu bisa bawa gunting sendiri. Betul, betul. Ini kan kalau sendal capit juga mungkin harus ya. Betul. Jangan pakai sendal yang bagus ya. Iya. Karena tuh Aduh, Masya Allah. Pakai selalu aja. Nah, Untuk bawa, itu. bawa merek lagi ya. ya bawa aja di tas gitu Pokoknya untuk jepit. sehari-hari Nah, ya sendal betul, jepit. jepit. Dari hotel ke masjid kita Betul. bawa sendal jepit yang memang bisa dimasukin kira-kira tas yang di itu bisa besar. Besar, cukup. Jadi alhamdulillah sini tas yang kita sediakan tuh labatan tuh sangat-sangat efektif ya buat bawa buku, obat-obatan, tas nandang itu masuk semua kan. Nah, kalau gitu lebih baik pakai sandal capit, jangan pakai sepatu ke Capit. masjid supaya masuk dan itu dia antisipasi dari karena kan kalau jangan ditaruh di rak di masjid sering kejadian hilang. Hilang. Jadi harus Dan dibawa. yang lucu nih, kenapa sandal itu harus dibawa ya teman-teman? Kalau kita mau ziarah ke makam Rasul, itu melewati bagian yang cukup panas, Kang. Ada bagian yang sangat tersorot matahari. Itu cukup panas, jadi iya. harus pakai sendal. Kalau enggak, siap-siap aja kayak teman saya kakinya melepuh. Nah, itu dia. Hati-hati. Jadi mending dibawa masuk tas aja. Nah, itu jadi sandal capit juga perlu dipersiapkan dari Sangat Indonesia. perlu, Takutnya di sana nanti udah sampai hotel kita bawa sepatu kan, pengen terlihat gaya dari Indonesia. Terus nyari-nyari sandal capit agak susah. Kalaupun ada harganya, ada beli Kang teman saya itu cukup mahal Kang. Cukup mahal Ya harganya. mahal lumayan, kalaupun 10 real kan berapa? 40.000. 10.000. Lumayan Kalau di sini kan 10.000. Save money. Iya. Ini buat oleh-oleh Kang ya. Oke, terakhir itu ya, itu mungkin di masa-masa biasa. Nah, karena mulai masuk musim dingin sekarang, berarti kita jangan lupa untuk bawa jaket ya. Ya ekstra. Ya, satu atau dua satu atau yang dua. mungkin cukup sih. Kalau di Mekah menurut saya sih musim dingin nggak terlalu dingin, kalau Madinah dingin. Cuman kalau subuh tetap dingin banget. Iya betul. Jadi untuk jaga-jaga dari kedinginan, silahkan bawa jaket ya. Cuman 2, mungkin jaketnya yang jangan terlalu tebal kali. Iya. Karena ya itu dia supaya ada space buat oleh-oleh nanti. Betul. Cukuplah jaket yang untuk menghangatkan saja. Kalaupun untuk di pesawat, kalau di pesawat udah ada selimut apa? Udah Sudah. tersedia. Jadi Pesawat nggak usah tuh- takut untuk selimut ada. Dikasih selimut kita hati. Nah, di hotel juga udah Betul. tersedia. Kayaknya Aman. mungkin itu aja cukup ya dari Ya. persiapan umroh. Dari mulai koper dan juga atribut atribut dari travel udah disediain. Selebihnya itu mungkin pakaian-pakaian pribadi kita. Ya betul Kang. Oke lah. Perlengkapan seperti itu sih kurang lebih ya. Dan begitu ribet lah intinya. Jangan dibawa berpikir terlalu panjang. Saya bawa berapa? Nah, itu jangan sampai kebanyakan jangan. Karena Jangan. nanti ya rugi mau ngapain kita mau Jangan. fashion show. Iya betul. Jangan dibawa pusing, bawa perlengkapan ke sana jangan. Ingat kita tuh kesan untuk ibadah. Ibadah, bukan fashion week. Iya betul sekali. Jadi Ya bawa takutnya nanti oper bagasi. Kita mau beli oleh-oleh penuh dengan pakaian yang dibawa dari Indonesia. Rugi kan. betul. Ya itu aja mungkin ya. Iya betul Kang. Itu aja cukup sih. Dan biasanya sekali lagi nih terakhir, kalau itu tergantung dari travel mungkin ya untuk penerbangan landing di Mekah atau di Madinah. Gitu. Betul. Nah saya saranin kalau misalkan landing di Mekah berarti umroh dulu nih. Umroh dulu. Pakaian kain ihramnya itu taruh di atas. Ya, betul. Tapi kalau Betul misalkan sekali. landing Madinah, berarti umrohnya nanti itu pakai si kain ihramnya taruh di bawah koper supaya nggak menghalangi kalau mau ngambil Ya. pakaian.
tips yang sangat bagus. Oke, Kang buat Idai. semuanya terima kasih yang sudah ngikutin kita hari ini. Betul. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan amin, lupa ya. untuk dukung terus channel ini, like dan subscribe dan juga share ke sosial media kalian. Terima kasih Kang Irsan. Siap sama-sama Kang Idai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.